Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wijaya dengan NRP 041 dan juga teman saya Melita Handayani dengan NRP 101. Di video kali ini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami yang telah kami lakukan, yaitu sebagai final project dari mata kuliah PDK, yaitu dengan judul analisis faktor-faktor yang memengaruhi mahasiswa ITS dalam memilih tempat magang menggunakan regresi logistik multinomial. Hal yang melatar belakangi kasus yang kami ambil ini yaitu sebagai mahasiswa ITS tentu saja kita diharuskan untuk magang pada semester tertentu tergantung departemen masing-masing. Ada juga yang terdiri dari magang mandiri dan juga magang yang berasal dari departemen, yang diwajibkan dari departemen. Maka dari itu, dikarenakan kasus ini sangat dekat dengan kami, yaitu sebagai mahasiswa ITS, maka kami berinisiatif untuk menggunakan dan mengangkat tema ini sebagai final project kami. Yang kami duga sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memilih jenis tempat magang, yaitu diantaranya adalah gender, fakultas, durasi magang, lokasi magang, relevansi dengan jurusan, dan juga apakah terdapat insentif pada magang tersebut. Maka dari itu, tema ini sangat menarik untuk kami gunakan sebagai final project kami untuk menuntaskan mata kuliah PDK ini. Dari faktor-faktor dan variabel tersebut, kami akan menggunakan regresi logistik multinomial. Mengapa menggunakan regresi logistik multinomial? Karena pada variabel Y atau variabel responnya kami menggunakan jenis tempat magang yang terdiri dari 4, dan keempat kategori ini merupakan data berskala nominal dan lebih dari 2 kategori. Maka dari itu kami menggunakan metode regresi logistik multinomial. Selanjutnya, pada metode penelitian yang pertama adalah sumber data. Data yang kami dapatkan yaitu merupakan data primer yang kami dapat dari hasil kuesioner selama kurang lebih 7 hari, yang mana kita memulai untuk menyebar kuesioner dari tanggal 3 Desember 2024, dan selama 7 hari membuka kuesioner tersebut didapatkan responden sebanyak 85 orang dengan rincian 58 orang sudah magang dan sisanya belum magang. Dan pada penelitian kali ini kami hanya menggunakan kriteria responden yang sudah pernah magang untuk selanjutnya diolah ke regresi logistik multinomial. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Selanjutnya adalah langkah analisis. Yang pertama, kami mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua adalah memfilter data responden dengan yang sudah magang dan yang belum magang. Yang ketiga, mengolah data dengan menggunakan software yang mumpuni. Yang pertama yaitu menjabarkan karakteristik data. Yang kedua adalah menguji independensi data. Kemudian yang ketiga adalah mulai untuk menganalisis data dengan menggunakan metode regresi logistik multinomial yang terdiri dari uji serentak, uji parsial, kemudian menentukan model pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, yaitu jenis tempat magang. Selanjutnya adalah menguji kesesuaian model, menghitung odds ratio, dan juga yang terakhir menghitung ketepatan klasifikasi model. Selanjutnya yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan saran. Di sini saya Melita Handayani dengan NRP 243221101. Di sini saya akan menyampaikan terkait hasil analisis dan pembahasan dari penelitian kami. Yang pertama, kami akan melihat karakteristik dari variabel relevansi seperti pada berikut. Nah, dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan mahasiswa yang memilih untuk relevan dengan bidang jurusannya itu lebih cenderung memilih jenis perusahaan yaitu lembaga pemerintah sebanyak 16 mahasiswa, dan yang paling sedikit terdapat pada jenis perusahaan startup. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu mengenai gaji sebagai berikut. Untuk berdasarkan tabel kontingensi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang mempertimbangkan untuk dibayar itu paling banyak memilih pada jenis perusahaan NGO. Kemudian, ketika mempertimbangkan untuk tidak dibayar, mahasiswa lebih cenderung memilih lembaga pemerintahan. Oke, untuk selanjutnya yaitu variabel berdasarkan jenis kelamin terhadap jenis perusahaan sebagai berikut. Berdasarkan hasil tabel kontingensi tersebut, dapat dihasilkan bahwa mahasiswa dengan berjenis kelamin perempuan cenderung memilih magang pada jenis perusahaan lembaga pemerintahan, dan kemudian untuk laki-laki sendiri lebih cenderung untuk memilih pada jenis perusahaan startup. Selanjutnya untuk variabel lokasi sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan lokasi di Jawa Timur, mahasiswa lebih memilih
jenis perusahaan lembaga pemerintah, dan untuk mahasiswa yang memilih lokasi di Jawa Tengah cenderung memilih perusahaan berjenis NGO, dan untuk mahasiswa yang memilih daerah DI Yogyakarta cenderung untuk memilih perusahaan NGO juga, dan untuk mahasiswa yang memilih daerah atau lokasi magang Jawa Barat cenderung memilih jenis perusahaan NGO juga, dan untuk mahasiswa yang di luar Jawa cenderung untuk memilih perusahaan corporate. Selanjutnya itu analisis karakteristik pada variabel kuantitatif, yaitu durasi magang. Di sini kami menampilkan dengan visualisasi box plot seperti berikut. Pada box plot pertama terdapat outlier, oleh karena itu kami mengolahnya untuk menghapus outlier tersebut agar data yang dianalisis untuk regresi logistik multinomial dapat maksimal. Kemudian seperti berikut tampilan box plot setelah kami tangani outliernya. Berdasar box plot didapatkan bahwa pada box plot startup terjadi variasi yang cukup besar dikarenakan bentuk box plotnya yang juga cukup lebar. Untuk jenis perusahaan NGO memiliki varians yang cukup kecil dikarenakan juga bentuk box plotnya yang cukup sempit. Kemudian di sini dari keempat jenis perusahaan yang memiliki data simetris, yaitu startup dan NGO, di mana posisi meannya atau rata-ratanya itu sama dengan posisi mediannya, dan juga untuk NGO di mana data meannya itu juga berada persis di posisi medianya, yaitu 50% di bawah dan 50% di atas. Oke, untuk selanjutnya yaitu hasil analisis dari uji independensi untuk asumsi dependen seperti hasil berikut. Pada kesimpulannya yaitu variabel yang berhasil memenuhi asumsi dependen yaitu variabel relevansi dan lokasi magang. Kemudian untuk variabel lainnya seperti jenis kelamin dan gaji itu kami asumsikan untuk dependen untuk bisa dilanjutkan ke analisis regresi logistik multinomial. Analisis regresi logistiknya yang dimulai dengan uji serentak. Berdasarkan uji serentak, seperti pada gambar berikut, dapat dihasilkan bahwa hasilnya adalah tolak H0, di mana yang berarti minimal terdapat satu variabel prediktor secara serentak yang berpengaruh signifikan terhadap pemilihan jenis perusahaan. Baik, selanjutnya untuk hasil dari uji parsialnya sendiri didapatkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jenis perusahaan yaitu variabel durasi magang, relevan, dan jenis kelamin. Selanjutnya akan dibahas mengenai estimasi parameter dari model logit terlebih dahulu, di mana didapatkan model logit yaitu G1X, G2X, G3X pada gambar sebagai berikut. Dan untuk menghitung model logit tersebut, kami menggunakan studi kasus, yaitu memisalkan bahwa mahasiswa memiliki durasi magang sebesar 3 bulan, berjenis kelamin perempuan, dan magangnya ini relevan dengan bidang jurusannya. Kemudian untuk mahasiswa tersebut juga memperoleh bayaran dari tempat magangnya dan berlokasi di Jawa Timur. Maka untuk menghitung model logitnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kesimpulannya didapatkan G1X sebesar 1,424, G2X sebesar 0,947, G3X sebesar min 1,124. Kemudian kami juga akan menghitung model probitnya. Kemudian berikut merupakan hasil dari perhitungan model probit. Didapatkan model probit pada G1X bahwa mahasiswa yang memiliki durasi magang 3 bulan, berjenis kelamin perempuan, relevan dengan bidang jurusannya, dibayar oleh tempat magangnya, dan berlokasi di Jawa Timur dengan jenis perusahaan lembaga pemerintah memiliki peluang sebesar 0,516. Kemudian untuk G2X pada jenis perusahaan corporate memiliki peluang sebesar 0,320, dan untuk model probit untuk G3X pada jenis perusahaan startup memiliki peluang sebesar 0,040, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terbesar atau kecenderungan mahasiswa untuk memilih perusahaan pada lembaga pemerintahan berdasarkan model probit terbesar yaitu pada G1X sebesar 0,516. Kemudian akan dilanjutkan dengan uji kesesuaian model, di mana pada hasil penelitian kami didapatkan bahwa C-square sebesar 123,975, di mana C-square tabel sebesar 96,216, sehingga dalam hal ini C-square hitung lebih besar daripada C-square tabel dan didukung oleh nilai p-value sebesar 0,000, sehingga dapat diputuskan bahwa tolak H0, yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara observasi dengan prediksi sehingga model belum sesuai. Baik, kemudian kami akan membahas mengenai odds ratio seperti pada tabel berikut.
Nah, didapatkan hasil bahwa mahasiswa dengan durasi magang yang panjang lebih cenderung memilih startup dengan peluang meningkat sebesar 0,52 kali dibandingkan dengan perusahaan lainnya seperti corporate dan startup. Kemudian untuk mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan lebih cenderung memilih lembaga pemerintahan dengan peluang sebesar 1,6 kali lipat dibandingkan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Kemudian pada variabel relevan, mahasiswa itu sangat cenderung memilih lembaga pemerintahan dengan peluang meningkat hingga 39,9 kali. Kemudian pada variabel mengenai soal dibayar ataupun tidak dibayar, mahasiswa itu lebih cenderung memilih lembaga pemerintahan dengan peluang sebesar 0,35 lipat dibandingkan memilih corporate dan startup. Kemudian berdasarkan lokasi magang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, dan Jawa Barat, mahasiswa paling cenderung memilih untuk magang di lembaga pemerintahan dibandingkan dengan corporate dan startup. Selanjutnya kami juga membahas mengenai ketepatan klasifikasi sebagai berikut. Didapatkan ketepatan klasifikasi berdasarkan tabel tersebut, yaitu untuk pemilihan lembaga pemerintahan sebanyak 17 data itu sudah sesuai dengan prediksi dan data aktualnya dari total 56 data. Kemudian untuk corporate sebesar 5 data dari total data sebanyak 56 data, kemudian untuk startup sebesar 4 data, dan NGO sebesar 11 data. Sehingga dalam hal ini ketepatan klasifikasi antara prediksi dan observasi sebesar 66,1%. Selanjutnya, setelah membahas dan menganalisis terkait penelitian tadi, kami akan menyimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil analisis regresi logistik multinomial didapatkan variabel durasi, relevan, dan jenis kelamin itu berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pemilihan mahasiswa dalam jenis perusahaan untuk magang. Kemudian untuk dari segi kesesuaian model, memang model kami belum sesuai untuk dijadikan regresi multinomial. Kemudian untuk hasil observasinya sendiri, antara ketepatan klasifikasi dengan prediksinya didapatkan sebesar 66,1%, dan untuk hasil keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa mahasiswa berdasarkan faktor dibayar atau tidak dibayar ataupun relevansi dengan bidang jurusan dan jenis kelamin itu terbanyak mahasiswa memilih pada lembaga pemerintahan. Baik, kemudian adapun saran-saran dari kami berdua sebagai peneliti untuk judul penelitian kami kali ini, yaitu yang pertama, untuk penelitian selanjutnya kami menyarankan untuk menambahkan variabel seperti fasilitas dan motivasi mahasiswa. Kemudian untuk menambahkan sampel untuk memperbaiki metode analisis serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasilnya itu lebih akurat dan bermanfaat. Kemudian saran untuk pembaca, terutama untuk mahasiswa, kami mengharapkan mempertimbangkan relevansi bidang studi dan kemudahan akses lokasi saat memilih tempat magang. Kemudian untuk perusahaan ataupun institusi terkait, kami menyarankan untuk meningkatkan kualitas program magang dengan menyediakan durasi yang fleksibel, insentif yang menarik, lingkungan kerja yang nyaman dan inklusif, serta memastikan lokasi yang mudah dijangkau. Selain itu, perusahaan ataupun lembaga pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi agar program magang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dunia kerja. Baik, sekian dari presentasi penelitian kami. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati para pembaca ataupun audiens. Kami benar-benar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.